Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah gini, nanti kalau ibu nanya apa kabar semuanya, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jawabnya gitu ya. Baik, Bu. Baik, kita Baik, mulai. Bu. Apa kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biar lebih semangat lagi kita nanti belajarnya. Baik, ini di kelas 10 APH SMK 2 Pulau Punjung ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Ibu mohon izin ini share screen. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan masuk di bab 4 tentang sumber hukum Islam. Nah, kalau sebelumnya itu kan sudah kita bahas juga, ini bagian ketiganya yaitu tentang ijtihad. Ada nampak di layarnya kan? Ada, Bu. Ya, Bu. Nampak, Bu. Nah, ini sebelum pelajaran dimulai, kita sama-sama berdoa dulu. Nah, doa dipimpin oleh ketua kelas yaitu oleh Beni Supriyadi. Silakan Beni dipimpin berdoanya. Baik, Bu. Teman-teman semuanya, marilah sama-sama kita untuk berdoa sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak ibu semua. Semoga dengan doa yang kita bacakan, Ya, Bu. Nanti kita bisa menerima pelajaran dengan baik, paham dengan pelajaran yang akan kita terima. Selanjutnya kita akan tebuk PPK. Nah, sebelumnya tentang tebuk PPK ini sudah diajarkan oleh wali kelasnya kan? Sudah, Bu. Ada atau sudah lupa? Sudah. Sudah lupa? Ya, Bu, sudah lupa. Kami lupakan dulu, Bu. Lupakan dulu, Bu. Nah, kita ulang lagi caranya gini. Kan dibilang tepuk PPK. Religius. Nasionalis. Ada yang tahu? Nah, itu ada yang tahu? Ya, baik, Bu. Baik, Bu. Gini, tepuk PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Nah, langsung disambung nanti. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Bisa itu? Bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Tepuk PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas.
Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, coba satu orang yang bisa. Saya Bu, Coba. Silakan Solihin ya. Silakan Solihin. tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, salam PPK, salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Hebat, mantap. Makasih Solihin. Ya Bu. Nah, ini ada bintang untuk Solihin ya, karena sudah berhasil melaksanakan tepuk Ore, Solihin tangan. dapat bintang. Ore. Ya, makasih Bu. Ya. Nah, kita lanjut. Bagi-bagi Solihin. Nanti untuk Beni juga ada tuh kalau bisa. Nanti kita potong 2 ya, Beni. Ya. Nah, selanjutnya Saya cemburu, Bu. Masa Solihin aja yang Teman, dapat. teman, bintang Ibu banyak. Untuk Beni ada, Solihin ada, Aisyah semuanya ada nanti. Kemudian kita membaca surat An-Nas. Silakan dipimpin. Siapa yang bisa memimpinnya? Saya Bu. Nah, siapa Solihin lagi? Ya Bu. Nah, ya mantap Solihin ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih anak Ibu Solihin. Lanjut kita akan menyanyikan lagu Islami tentang Asmaul Husna. Bisa kan? Tahu lagu Asmaul Husna? Tahu Bu. Tahu. Tapi di sini kita tidak menyanyikan ke 99-nya. Cukup 10 saja Asmaul Husna yang kita nyanyikan. Oke? Oke, Bu. Nah, kita Baik. mulai. Ibu. Dari ya Allah ya, kita mulainya. Ya Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya ya Muhaimin, Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Sudah sampai Mutakabbir saja. Kita kan 10 ya. Baik Bu. Baik. Nah, lanjut, Ibu mau cek kehadiran dulu. Aisyah. Hadir Bu. Hadir. Beni. Hadir, Bu. Solihin. Hadir Bu. Ulfa. hadir roh Bu, Erni. Hadir Bu. Ada. Hadir semuanya ya. Ya Bu. ya Bu. Ya. Nah, ini kita akan motivasi semangat belajar. Ada yang tahu enggak permainan tepuk? Ada yang pernah ikut permainan tepuk untuk motivasi belajar? Sudah Bu. Sudah. Solihin bisa? Udah lupa Bu. Oh, sudah lupa. Ya, sebenarnya untuk motivasi semangat belajar ini untuk meningkatkan konsentrasi aja. Ya, untuk meningkatkan konsentrasi anak-anak Ibu, apakah sudah berada ini ingatannya atau
semuanya di kelas atau masih ada yang di luar ini? Nah, badannya aja yang ada di kelas ya. Contohnya seperti ini. Sumber hukum Islam. 1. Al-Quran. 2. Hadis. 3. Ijtihad. Nah, siapa yang bisa? Ayo, siapa? Beni lah lagi. Beni, mana Beni? Ini lagi kamar mandi, Bu. Oh, Beni lagi kamar mandi tadi ya. Siapa yang Iya, bisa? lupa Ibu ya. Nah, Ibu yang bilang motivasi gininya. Sumber hukum Islam. 1 siapa? 2 siapa? 3 siapa nanti gitu. Ya, Bu. Ya, 1. Bu. 1-nya Aisyah ya. 2-nya Ulfa. Ya, Bu. 3-nya Solihin. Ya, Bu. Ya, Siap. Bu. Siap. Sumber hukum Islam. 1. Al-Quran, 2. hadis, 3. Ijtihad. Alhamdulillah. Berarti semuanya sudah konsen dan semangat untuk belajar ini. Ya, Bu. Nah, kemudian kita kaitkan materi kita sekarang dengan yang lalu. Siapa yang masih ingat dengan pelajaran kita yang telah lalu? Siapa yang masih ingat? Ya, Lupa, tentang Bu. Sumber hukum Islam Al-Quran, Bu. Solihin. Bu kasih bintang lagi nih, Solihin nih bintang. Mantap. Astagfirullah, kok Solihin Solihin. aja terus, Bu? Solihin, Solihin mantap. terus, Bu. Nah, yang kemarin itu tentang Al-Quran. Apa itu pengertian Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, Nah, berbahasa Arab, bagi yang membacanya merupakan ibadah, Bu. ya, betul. Kemudian yang sumber hukum Islam kedua apa lagi? Yang pertama sudah tadi Al-Quran. Yang kedua apa tadi lagi? Hadis, Bu. Hadis, Bu. Hadis. Coba hadis Bu, itu Solihin apa? lihat catatan, Bu. Nggak apa-apa, Ibu. Kalau catatan nggak apa-apa. Yang penting Solihin lihat bisa catatan, jawab. Bu. Ya. Beni, coba Beni. Hadis apa Beni? Hadis itu adalah Ya. perbuatan, kemudian ucapan dan ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi hadis itu ada hadis fi'liyah, ada Ya. hadis qauliyah, ada Betul. hadis takririyah, Ibu. Betul. Wah, mantap Beni ya. Betul Kasih kan, Ibu? aplaus. Ya, kasih aplaus dulu untuk Beni. Bintangnya mana, Bu? Ini bintangnya. Bintangnya untuk Beni. Ibu tempel di papan prestasinya di kelas kita nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasih ya, Ibu. Oke. Baik, Ibunya. Lanjut tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, nanti setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan dalil tentang Al-Quran. Ini sudah tentang Al-Quran kemarin. Kemudian dalil tentang hadis dan juga dalil tentang ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, setelah berdiskusi, kemudian dapat menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna Al-Quran, makna hadis, dan makna ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang dengan baik dan benar. Kemudian tujuan yang ketiganya, dapat menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu menelaah kedudukan Al-Quran, kedudukan hadis, dan kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan baik dan benar. Kemudian yang keempatnya, dapat menggali informasi. Peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan macam-macam sumber hukum Islam dengan penuh percaya diri. Kemudian yang terakhir, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan contoh produk hukum dari Al-Quran, hadis, ijtihad dengan baik dan benar. Jadi anak-anak Ibu,
itu adalah beberapa tujuan dari pembelajaran kita tentang sumber hukum Islam. Oke ya, kita lanjut ya. Ya, Bu. Ya. Nah, ini ada pengertian dan kedudukan ijtihad. Coba Ulfa, dibaca Ulfa tentang pengertian ijtihad, Ulfa. Pengertian ijtihad. Ijtihad bermakna mengerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Ya, jadi apa tadi? Ijtihad bermakna mengerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat tertentu. Coba yang kedudukan ijtihad dibaca, Beni. Nggak dapat, Bu. Ini yang di bawahnya kedudukan ijtihad, tolong dibaca Beni biar dengar teman-temannya. Oke dulu, maaf, Bu. Nah, kedudukan ijtihad itu adalah ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ya, Jadi jadi kalau misalkan tidak Ah. ada dalam Al-Quran dan hadis ya, suatu hukum, maka langkah selanjutnya adalah para ulama melakukan ijtihad. Bisa nantinya ijma, bisa nantinya kias, dan bisa nantinya yaitu dengan ihtisan dan maslahah mursalah. Demikian, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. betul. Berarti ini Beni sudah membaca ya di buku pelajaran kita tentang ijtihad ini. Udah paham betul Beni kayaknya ya. Sudah, Ya, Mantap. Bu. Ibu. Ya, Bu. Masalah, Ibu. Selanjutnya tentang fungsi ijtihad. Ini fungsinya adalah menetapkan hukum sesuatu yang tidak termuat dalam Al-Quran maupun hadis. Ini sudah sesuai ya dengan yang disampaikan oleh Beni tadi. Kalau di hukum itu tidak terdapat di dalam Al-Quran atau hadis, kemudian nanti akan dikeluarkan melalui ijtihad. Nah, ini ada beberapa syarat untuk menjadi ijtihad. Apakah semua orang bisa jadi mujtahid ini? Tidak, Bu. Tidak. Jadi apa syaratnya? Apa ini syaratnya? Coba baca. Nanya, Boleh. saya, Bu. Nah, Boleh. syarat Boleh, untuk silakan. menjadi mujtahid itu adalah yang pertama orangnya paham dengan ilmu agama, Bu. Ya, Paham dengan ya. fikih, paham dengan Al-Quran, paham dengan hadis, paham Ya. dengan fikih, kemudian paham dengan bahasa Arab. Kemudian orangnya ini dalam ilmunya memang faqih, Bu. Kemudian setelah itu seorang mujtahid itu harus mempunyai akhlak yang bagus dan bisa menjadi suri tauladan bagi orang bersama. Betul. Bu. Jangan sampai dia menjadi orang yang tidak disukai dalam masyarakat. Itu Ya. kira-kira, Bu. Ya. Ada yang mau Makasih ya, Bu. menambahkan mungkin? Ya, makasih Beni. Ini Beni mau Ibu kasih bintang lagi nih, pintar kali Beni nih. Ya Allah, Masya Boleh, Bu. Allah. Enggak Mau, apa-apa. Bu. Ya, ada yang Bu. menambahkan? Solehin jembur. Saya, Bu. Nah, siapa menambahkan? Erni. Saya, Bu. Ya, silakan Erni. Syarat-syarat menjadi mujtahid atau ahli ijtihad itu yang pertama memahami Al-Quran dan asbabun nuzulnya atau sebab turunnya ayat. Ya. Yang kedua memahami hadis dan asbabul wurudnya atau sebab kemunculannya. Yang ketiga mengetahui pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab. Ya. Yang keempat mengetahui tempat-tempat ijma. Yang kelima mengetahui usul fikih. Yang keenam mengetahui maksud-maksud syariat. Yang ketujuh memahami masyarakat dan adat istiadat tempat dia akan mengeluarkan ijtihad, dan yang terakhir bersifat adil dan wara. Ya. Jadi dari beberapa syarat ini ada yang mau ditanyakan anak-anak Ibu ini. Sudah paham ini semua syaratnya. Jadi kalau Beni nanti atau Solihin nanti mau menjadi seorang mujtahid harus penuhi dulu syarat-syarat ini ya. Baik, Bu. Ya. Atau sudah paham ini semuanya tentang syaratnya?
Paham, itu Bu. artinya, Bu. Nah, Beni dan Solihin ini ada cita-cita mau jadi mujtahid enggak ini? Memang masih boleh ya, Bu, untuk menjadi seorang mujtahid. Boleh lah nanti ya, tapi kita belajar dulu, penuhi dulu syarat-syaratnya ini ya. Ya, Bu. Oke. Kemudian kita lanjut tentang bentuk-bentuk ijtihad. Ini tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Beni bahwa bentuk-bentuk ijtihad itu ada berapa ini? Ada berapa? Ada lima. Lima, Bu. Ada yang namanya ijma, ada yang kias, ada istihab, maslahah mursalah, dan uruf. Huruf. Nah, coba dibaca dulu. Coba dibaca satu-satu. Ainsah, mana Ainsah? Hadir, Bu. Nah, coba dibaca Ainsah yang ijma'nya. Bentuk-bentuk ijtihad yang pertama yaitu ijma. Ijma adalah kebulatan pendapat semua mujtahid pada suatu masa atas suatu masalah yang berkaitan dengan syariat. Ya. Kemudian Ulfa, baca yang kias. Kias menetapkan hukum atas suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya Ya. dengan melihat kesamaan antara keduanya. Ya. Kemudian istihab, baca Erni. Istihab artinya melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan. Karena adanya suatu dalil sampai ada dalil yang lain yang mengubah hukum tersebut. Nah, masalah mursalah, Beni. Masalah mursalah itu adalah memutuskan hukum dengan memperhatikan kemaslahatan bersama, Bu. Contohnya lampu lalu lintas, Bu. Nah, itu Ya. kira-kira, Bu. Kemudian uruf, Solihin. Baik, Bu. Saya bacanya urap itu ya, Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Pak Ya. Solihin, Urap ya. Ya, Urap adalah kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik kata-kata atau perbuatan, Bu. ya. Nah, dari bentuk-bentuk ijtihad ini, coba ada enggak yang mau ditanyakan? Ada enggak yang mau ditanyakan? Ibu, contoh dari kias, Bu. Contoh dari kias, coba teman yang lainnya bisa enggak memberikan contoh dari kias? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, silakan siapa? Siapa yang bisa memberikan contoh dari kias? Beni Contoh. bisa? Siapa bisa? Ensya? Bisa, Bu. Ada, Bu. Contohnya bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa? Coba. Siapa ini, Bu? Ain atau saya, Bu? Beni aja, Beni. Beni aja lah, Bu. Contohnya. Beni. Contohnya gini, Bu. Contohnya hari ini kan tak ada khamar lagi. Maka para ulama mengkiaskan misal mengkiaskan itu dengan khamar karena memabukkan, Bu. Ada unsurnya memabukkan gitu, Bu. Iya. Kemudian narkoba juga seperti itu, Bu. Narkoba kemudian dikiaskan dengan khamar karena memabukkan ataupun membuat teler, Bu. Itu, Bu, kira-kira, Bu. Ya. Ada yang mau menambahkan? Ensya mau menambahkan mungkin? Sama dengan Beni, Bu. Sama dengan Beni. Jadi kias Ini ini contek, Bu. kias ini sama dengan kita menganalogikan atau mempersamakan. Contohnya di dalam Al-Quran kan adanya khamar. Kalau saat ini kan banyak yang selain khamar itu ya, yang apa namanya kandungannya ya sama kandungannya gitu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Beni tadi. Jadi kalau kandungan sama berarti dia sama-sama memabukkan. Jelas ya yang ini? Jelas, Bu. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh-contoh ijtihad dari Majelis Ulama Indonesia.
Yang pertama itu tentang mengikuti Natal bersama bagi umat Islam, hukumnya haram. Jadi tidak boleh ya kita ini nanti yang agama selain kita hari raya Natal, kemudian kita ikut-ikutan juga merayakan Natal, ikut-ikutan juga nanti pakai apa baju Sinterklas, pakai lambang-lambang salib, itu nggak boleh ya. Ya Bu. Kemudian yang kedua, penulisan kitab suci Al-Quran dalam bahasa di luar Arab diperkenankan sepanjang disertakan tulisan Arab aslinya. Jadi makanya yang namanya Al-Quran itu boleh ada bahasa Indonesianya, tapi tetap harus ada bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang aslinya. Kemudian yang ketiga contohnya tentang penggunaan pil anti haid demi kesempurnaan ibadah haji. Jadi kalau yang mau naik haji itu bagi perempuan ya boleh untuk meminum pil anti haid ini, boleh agar ibadah hajinya dapat dilaksanakan dengan sempurna. Kemudian contoh yang keempat tentang vasektomi dan tubektomi termasuk usaha pemandulan termasuk haram, itu tidak boleh. Nah, itu beberapa contohnya. Mungkin ada anak-anak ibu yang bisa menambahkan contohnya lagi. Ada mungkin yang baru-baru ini? Saya Bu. Ya boleh, Solihin. Bu. Ya. Ya, ada contoh istihad mengenai luwak wet kopi, Bu. Ya. Ya, luwak wet kopi itu belum pernah ada di zaman Nabi, Bu. Ya. Dan itu ada di Indonesia. Jadi masyarakat waktu itu masih bingung. Ya. Jadi kopi luwak itu halal atau haram. Kemudian MUI itu melakukan ijtihad, melakukan penelitian. Ya. Setelah itu diteliti, ternyata tidak ada yang membahayakan. Maka MUI mengeluarkan fatwa bahwa kopi luwak itu adalah halal. Iya. Itu, Bu. Dan baru-baru ini ada tentang rokok. Ada nih anak-anak ibu yang tahu ijtihad ulama tentang rokok? Ada, Bu. Ada. Siapa Beni? Tahu? Bu, Ya. itu saya tanyakan, Bu. Kenapa Ustadz itu ada juga yang merokok? Iya. Silakan Beni. Ya itu saya mau tanyakan tadi, Bu. Oh, tanyakan. Iya. Ya, hasil ijtihadnya Beni tahu enggak tentang rokok ini? Kabarnya apa Bu? Khilafiyah katanya, Bu. Ada yang mengharamkan, ada yang makruhkan. Gimana itu seharusnya, Bu? Gimana seharusnya ya? Iya. Kita lempar dulu ke teman yang lainnya. Ke Solihin, mungkin tahu Solihin atau yang lain? Iya, Bu. Ah, Jadi merokok itu, Bu, hukumnya mubah, Bu. mubah. Iya. Jadi Ada yang kalau mengatakan makruh, Bu. ya, Iya. Tapi lebih masyhurnya ulama lebih sepakat ke makruhnya, Bu. ya, Iya. lebih ke makruh. Jadi sebenarnya merokok ini boleh atau tidak ini? Karena ulama itu mengatakan makruh ini ya, tidak boleh kata ulama. Nah, tapi tetap banyak ustadz-ustadz kita yang masih merokok. Nah, gimana nih pendapat Solihin tentang hal ini? Solihin merokok kemarin, Pak, Bu. Tidak boleh. Tapi di luar sekolah saya ngerokoknya, Bu. Di luar sekolah saya ngerokoknya. Iya, di Ngumpul lingkungan saya. sekolah nggak boleh ya. Di lingkungan sekolah nggak boleh merokok. Beni ngaduan orangnya, Beni. Jadi gimana pendapat Solihin tentang ini? Boleh enggak? Ya kalau saya makruh, Bu, merokok. Karena kalau tidak ada yang merokok, Bu, nanti petani tembakaunya nanti gulung tikar, Bu. Masya Allah. Banyak pengangguran nanti, Bu. Iya, betul. Mungkin yang lain ada mau nambahkan, Ulfa, Erni, Aisyah ini memang kita tidak ngerokok. Ini yang perempuan tidak ada yang merokok kan? Enggak, Bu. Ada, Bu. Ulfa ngerokok, Bu, kemarin. Waduh. Rokok nipah dia. Enggak rokok, Bu. Ada, Bu, pakai apa namanya itu, Bu, yang tak pakai api itu nampak dari saya kemarin, Bu. Iya, vape apa namanya itu? Vape itu, Bu. Ya. Itu. Perempuan sekarang canggih-canggih loh, Bu. Ya. Ini ada yang menambahkan enggak, Ulfa, tentang merokok ini atau yang lain ada yang menambahkan enggak?
Ya, Bu, cukup, Bu. Cukup. Jadi Ibu harapkannya untuk anak-anak Ibu, baik yang laki-laki, yang perempuan, jangan merokok ya. Itu Ya, di Bu. bungkusnya kan udah dibuat itu, dilarang merokok. Merokok dapat menyebabkan kanker dan segala macamnya. Ya, saya udah mengurangi merokoknya, Bu. Tinggal sebatang-sebatang. Ya nggak mungkin dua batang langsung bisa kan. Ya, Iya, solihin. Bu. Nanti Iya, Bu. kalau bisa jangan merokok lagi ya, terutama di sekolah. Ini untuk Iya, kesehatan Bu. kita. Oke. Kalau sekolah nggak boleh, Bu, langsung tangkap solihin, Bu. Langsung Langsung tangkap jemur, Pol Bu. PP nanti itu Ya, Bu. solihin. Jangan, Bu. Oke. Takut saya sama Pol PP, Bu. Nah, ini masih ada yang bertanyakan enggak ya? Kalau enggak kita lanjut. Lanjut, Bu. Ini masalah hukum. Boleh sambil ngerokok nggak, Bu? Oh, nggak boleh. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh ya. Kemudian ini Ibu mau lihatkan sebuah gambar dulu, ini foto. Ini ada yang tahu enggak gambar apa? Ayo, ada yang tahu enggak? Lagi pengajian, Bu. Pengajian. Bini, lagi apa? Lagi apa? Ayo. Musyawarah, Bu. Suaranya, Beni, suaranya. Ceramah, Bu. Ceramah. Ya. Alfa. Obat gratis. Yuk, apa Alfa? Obat gratis? Vaksin kayaknya, Bu, ini. Lagi berobat, Bu. Berobat gratis nih. Vaksin. Ya. Ainsa, Covid. Nobar, Bu. Itu ada layar di belakangnya, Bu. itu ada layar di belakangnya. Ernie Ya, nobar. Sedang musyawarah bentuknya, Bu. sedang musyawarah. Nah, ini gambar, salah satu contoh gambar para ulama sedang berijtihad, sedang bermusyawarah untuk menentukan suatu hukum. Nah, ini contohnya saja ya. Walaupun sebenarnya banyak contoh-contoh lain, apakah mejanya bundar atau apa. Jadi ini salah satu contoh para ulama dalam berijtihad. Kemudian anak-anak Ibu itu di grup apa ya, di grup kelas kita, di grup kelas PAI kita sudah Ibu share tentang evaluasi pembelajaran kita yang tentang ijtihad ini. Mohon untuk dikerjakan. Itu soalnya cuma 5, tapi mohon dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit, cukup ya? Bu. Kurang, Bu. Kurang. Oke. 7 Kemudian menit. ya, Bu. 7 menit cukup. Nggak boleh Solihin. banyak-banyak waktunya, Bu. Iya. Nggak boleh banyak-banyak waktunya, Ya, Bu. nanti nggak cukup solihin waktu itu. kita. Nah, silakan dikerjakan. Baik, Bu. Bu, solihin contek, Bu. Solihin. Kan bukan ulangan, Bu. Boleh ya, Bu, buka buku. Jangan, kalau bisa jangan buka buku ya. Kalau Oh, iya, bisa Bu. jangan buka buku. Nanti saya tanya sama Mbah Google ya, Bu. Nggak boleh buka buku, nggak boleh buka Google. Baik, Bu. Contek aja, Bu. Nah, udah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, oke. Ibu cek dulu ya. Nanti nilainya udah bisa dilihat kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu, langsung, Bu. Wow, ini Udah, Bu. 100 semua Alhamdulillah nilainya. 100, Bu. 100 semua nilainya pintar anak Ibu semua. Nah, Ya, karena semuanya alhamdulillah, dapat Bu. nilai 100, ini Bu kasih bintang satu-satu untuk semuanya. Untuk Beni 1, Solihin 1, Ulfa 1, Erni 1, dan Aisyah 1. Nah, Terima kasih, Bu. Saya nilai Makasih, Bu. saja lah tinggikan nanti, Bu. oke. Ya, nilai rapor aja, Bu. Oh, ini nilai rapor Rapornya aja 100, Bu. ditugaskannya. Ya, Kemudian 100, ini ada lagi satu contoh soal pengertian ijtihad. Siapa yang tahu? Saya, Ayo, Bu. apa tadi pengertian ijtihad? Siapa? Saya, Solihin? Bu. Nah, silakan. Jihad adalah bersungguh-sungguh untuk mencari dasar hukum dari sebuah permasalahan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran maupun hadis, Bu. Ya, oke, mantap. Kemudian lanjut. Ini soalnya
sumber hukum Islam yang disepakati oleh mayoritas ulama ada berapa sumber hukum Islam tadi? Ada 3. Tiga. Ada 3. Jadi Tiga. jawabannya adalah C. C. Nah, soalan kedua, semua persoalan umat Islam yang jawaban hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, umat Islam yang peroleh jawabannya berdasarkan apa? Hasil Pilih ijtihad ijtihad ulama, Bu. ulama, Bu. Hasil Ah. ijtihad ulama. Ah. Nah, ini kita tepuk-tepuk lagi, ya. Ya, Bu. Masih semangat kan? Masih, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Ini udah Kapan di istirahat, awal Bu? di awal udah kita tepuk tadi seperti ini, masih ingat enggak? Tepuk sumber hukum Islam. Al-Quran, hadis, ijtihad. Ayo, siapa yang bisa? Tadi di awal udah itu. Erni, Bu, Erni. Pak Erni lagi, Erni yang belum lagi. Iya, Erni. Bu. Erni yang ngantuk, Bu. Erni. Tepuk sumber hukum Islam. Al-Quran, hadis, ijtihad. Oke, mantap Erni. Erni ini dari tadi belum ada dapat bintang ya, baru 1 Belum, ya. Bu. Ya, Bu, nanti dia nangis gak dikasih bintang, Bu. Nah, lanjut. Lapor ke maknya di rumah, Bu. Ibu carinya. Oh, itu jangan ya. Enggak, Bu. Ini ada link YouTube tentang ijtihad. Nanti coba Ananda buka semuanya link itu. Buka ya. Buka linknya. Kemudian, nah di sini ini template-nya. Nanti tolong dibuat namanya. Kemudian kelas. Nah, ini di sini dituliskan link YouTube yang Ibu bagikan tadi yang ini. Ya. Kemudian nanti diisi di sini kesimpulan dari video YouTube yang Ibu bagikan itu. Paham? Baik, Bu. Paham? Ya, Bu. silakan dibuka link YouTube-nya, kemudian disalin ke template seperti ini. Silakan. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ah, Sudah. Udah didengarkan kan? Udah dibuat Sigap kesimpulannya? sulihin ya. sudah. Bu. Sudah. Sudah, Baik. Bu. Udah semua ya. Nanti Sudah. itu dikirim ke grup WA kelas. Jadi Ibu ceknya satu-satu di grup kelas di WA kelas nanti. Contohnya Solihin udah ngirim belum? Beni udah belum? Nanti Ibu cek satu-satu. Ibu kirimkan juga nilainya melalui link nanti ya. Baik, Bu. Bu. Oke. Nah, kita sampai kepada kesimpulan. Sebelum Ibu yang menyimpulkan, ada enggak di antara anak-anak Ibu ini yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Silakan, Solihin. Ya, kesimpulan kita, pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sumber hukum Islam, ijtihad. Ya, Jadi, jika terjadi suatu masalah yang belum ada di dalam Al-Quran maupun hadis, ya, maka sumber hukumnya atau dasar hukumnya bisa diambil dari pendapat ulama, yaitu dari ijtihad, Bu. ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Nah, berarti ini adalah terakhir pembahasan kita dari sumber hukum Islam. Kalau kita ingat di minggu-minggu sebelumnya itu kita juga sudah membahas tentang sumber hukum Islam. Ada Al-Quran, ada hadis, kemudian yang terakhir ini adalah tentang ijtihad. Jadi Ibu mohonkan walaupun nanti pelajaran ini telah selesai, tetap dibaca-baca nanti di rumah. Karena insya Allah apa yang kita pelajari itu juga sampai nanti di penilaian akhir semester kita. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya itu adalah tentang sejarah dakwah Nabi di Mekah. Jadi Ibu mohon kepada anak-anak Ibu nanti di rumah itu dibaca-baca, boleh lihat di buku pelajaran buku paket kita, boleh juga di YouTube ataupun boleh juga di Google
Pokoknya segala sumber dipergunakan, dibuat resumenya, kemudian nanti resume itu dikumpulkan di hari besok ya, di minggu besok kita belajar. Jadi semuanya tolong dibuat tugasnya. Paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Berarti cukup Istirahat, sekian. Bu. Cukup sekian pelajaran hari ini. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.